Selamat pagi anak didik kami dan salam sehat. Kembali lagi bersama Ibu tentunya di pertemuan Desain Media Interaktif. Baiklah anak didik kami, sebelum kita mulai pertemuan kita, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Doa Ibu pimpin dari sini. Doa dimulai. Doa selesai. Di pagi hari ini kita masih tetap di KD 34, yaitu menerapkan prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Yaitu kita akan membahas tentang prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pengoperasian atau bagaimana persiapan dalam mengoperasikan aplikasi, yaitu mulai dari penginstalan sampai tampilan daripada aplikasi tersebut. Dan sampel yang kita ambil, aplikasi yang kita gunakan yaitu Adobe Flash CS 6. Kemudian sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi tool aplikasi. Ya, kita akan membahas fungsi tool aplikasi pada Adobe Flash. Dalam mengoperasikan aplikasi Adobe Flash, maka seorang user dapat mengenali beberapa jenis menu dan interface, serta prosedur membuat, membuka, hingga prosedur menyimpan file multimedia dengan benar. Sekarang kita bahas yang pertama, welcome screen. Dalam mengaktifkan Adobe Flash CS 6, yaitu ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah double klik pada icon Adobe Flash yang ada pada desktop. Jadi, kalau misalnya ada icon daripada Adobe Flash kita atau shortcut daripada Adobe Flash kita di desktop, ya, tinggal hanya double klik aja. Kemudian cara yang kedua bisa kita ambil dari Start, kemudian All Program, terus Adobe Master Collection, dan pilih Adobe Flash. Atau bisa juga nanti kalau misalnya ada ikonnya pada taskbar, boleh tinggal klik ikon daripada Adobe Flash tersebut. Jadi itulah cara-cara untuk mengaktifkan Adobe Flash. Kemudian kita akan melihat tampilan daripada welcome screen, ya. Ini ada beberapa pilihan-pilihan di dalam welcome screen. Ada itu create from template, kemudian create new, yang berikutnya learn, kemudian open a recent item. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Seperti yang sudah kita tampilkan tadi, di tampilan welcome screen itu ada 4 pilihan perintah, yaitu yang pertama ada create from template. Jadi fungsinya ini akan membuka lembar kerja dengan template yang tersedia dalam program Adobe Flash. Kemudian yang kedua ada itu open a recent item, yaitu fungsinya untuk membuka kembali file yang pernah kita simpan atau pernah kita buka sebelumnya. Dan yang ketiga adalah create new, membuka lembar kerja baru. Jadi kalau kita misalnya untuk memulai pengolahan daripada aplikasi kita, maka nanti yang kita buka adalah atau yang kita klik adalah create new. Dan yang keempat adalah learn, yaitu membuka jendela help yang berguna untuk mempelajari suatu perintah. Jadi di sini nanti bantuan-bantuan yang bisa kita lihat untuk mempelajari suatu perintah-perintah yang ada pada Adobe Flash tersebut. Sekarang kita masuk ke lingkungan kerja. Beberapa fungsi yang dapat dikenali pada pembuatan animasi objek
membuat presentasi, animasi iklan, game, pendukung animasi halaman web, hingga pada pembuatan film animasi. Jendela akan muncul pada saat Adobe Flash diaktifkan, di mana jendela tersebut memiliki komponen-komponen yang dapat digunakan dalam pembuatan program berbasis multimedia. Sekarang kita akan melihat tampilan daripada lingkungan kerja daripada Adobe Flash. Nah, ini dia. Ada dia daerah menu bar, kemudian toolbox, ada timeline, stick. Itu beberapa daripada lingkungan kerja Adobe Flash. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tadi menu bar, di mana itu menu bar itu berisi baris menu yang memiliki hingga sampai 11 menu, dan setiap menu memiliki submenu. Jadi di setiap menu itu masih ada sub-sub menu, tentunya yang mempunyai fungsi tertentu, mempunyai fungsi sesuai daripada fungsi daripada submenu tersebut. Yang kedua, timeline. Ini merupakan panel, yaitu untuk menentukan jumlah layer, durasi animasi, frame, penempatan script, beserta beberapa keperluan animasi lainnya. Semua bentuk animasi yang dibuat akan diatur dan ditempatkan pada layer dalam timeline. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan daripada layer timeline, ya. Ada beberapa tombol ini, yaitu mulai dari tombol A sampai tombol R. Nanti kita akan membahas satu persatu. Kemudian kita melihat daripada tombol layar yang ada di timeline ini, yaitu yang pertama itu adalah yang bagian A, itu merupakan tombol timeline. Jadi itu nanti fungsinya untuk sebagai tabulasi dari lembar kerja atau stick yang sedang dikerjakan. Kemudian sedangkan yang B itu tombol layer, di mana fungsinya sebagai lembar kerja yang menampung objek yang akan dianimasikan di dalam timeline. Dan C itu tombol show or hide all layer, yaitu untuk menyembunyikan dan menampilkan semua isi layer. Dan yang D itu tombol lock or unlock all layer, yaitu mengunci dan melepaskan kunci suatu objek yang ada pada semua layer tersebut. Sedangkan yang E itu merupakan show all layer as outlines. Jadi berfungsi dia menampilkan suatu objek tentunya pada semua layer dalam bentuk outline juga. Sedangkan yang F itu merupakan playhead, yaitu atau sering juga dikatakan dia jarum, untuk membaca suatu frame pada saat animasi dijalankan. Dan yang G itu merupakan tombol blank keyframe. Jadi itu merupakan simbol lingkaran kosong yang mempunyai suatu objek. Dan yang H itu namanya frame. Frame ini dia akan berfungsi untuk mengatur pembuatan animasi, baik kecepatannya, disitulah nanti diatur animasinya. Sedangkan yang I itu merupakan tombol menu, yaitu mengatur tampilan daripada frame kita. Dan yang J itu namanya adalah tombol elapsed time, yaitu berfungsi untuk menunjukkan durasi atau lamanya animasi. Dan yang K itu namanya frame rate, yaitu untuk mengatur kecepatan gerak suatu animasi dalam setiap detiknya.
Dan yang L itu namanya current frame, itu untuk menunjukkan posisi frame kita yang aktif ya. Dan untuk yang M itu merupakan namanya itu tombol daripada controller, yaitu untuk mengkontrol suatu animasi kita. Dan yang N itu namanya tombol kotak outline, yaitu untuk menampilkan objek dalam layer yang aktif, jadi menjadi bentuk suatu outline dia. Sedangkan O itu namanya tombol titik kunci, yaitu mengunci atau melepas kunci layer kita yang sedang aktif. Dan yang P itu namanya tombol titik show or hide, yaitu menampilkan atau menyembunyikan layar yang aktif. Dan yang Q itu namanya tombol simbol pensil, yaitu untuk menunjukkan bahwa layer dalam kondisi terpilih atau sedang aktif, layer kita sedang aktif. Sedangkan yang R itu namanya delete. Delete itu ya tentunya untuk menghapus layer kita. Dan yang S itu namanya tombol new folder, yaitu untuk membuat folder baru atau menambahkan folder baru. Dan yang T itu namanya new layer, yaitu menambah layer baru. Jadi itulah nama-nama tombol yang ada pada layer timeline. Nama dan fungsi tombol-tombol mulai dari A sampai R, itulah nama-namanya yang ada di dalam gambar layer timeline. Baiklah anak didik kami, sekarang di sini Ibu buat penugasan buat anak didik kami, di mana tugasnya itu adalah tuliskan nama dan fungsi tombol A sampai T pada gambar layer timeline di samping ya. Nanti kamu buat apa namanya setiap tombol-tombol itu, kemudian apa fungsinya. Nanti kamu kirim tugasnya di kolom tugas, fotokan hasil daripada pekerjaanmu, kirim di kolom tugas. Baiklah anak didik kami, sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat dan sekian dan terima kasih. Bye bye.